Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puha Basyedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Sejumlah P3K di Kabupaten Aceh Singkil mensyukuri nikmatnya kemerdekaan dengan semangat menerima SK pengangkatan yang dinanti selama berbulan-bulan. Ribuan narapidana sejumlah lembaga pemasyarakatan di Aceh menerima remisi atau pengurangan hukuman. Puluhan di antaranya langsung bebas. Sejumlah emak-emak di Banda Aceh berjuang dalam adu kreativitas menghias nasi tumpeng dalam rangka HUT ke-80 kemerdekaan RI. Suasana peringatan ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI di Kabupaten Aceh Singkil tak seperti biasanya. Usia kemerdekaan yang ke-80 diwarnai dengan penyerahan SK ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Senyum dan tawa honorer di Aceh Singkil merekah setelah dilantik menjadi ASN P3K pada Minggu siang. SK P3K menjadi kado hari kemerdekaan bagi 1.487 ASN P3K di daerah itu. Pelantikan para P3K berlangsung usai upacara bendera HUT ke-80 kemerdekaan RI yang berlokasi di Gor Kasim Tagok, Singkil Utara. Mereka yang lulus merupakan P3K tahap 1 formasi 2024. Penantian pelantikan selama berbulan-bulan berakhir usai menerima SK 3P. Penyerahan surat keputusan pengangkatan P3K diterima perwakilan P3K dari Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon. Alhamdulillah senang setelah penantian selama 11 tahun akhirnya dapat juga. Ya. SK ini SK apa deh? SK P3K. Senangnya gimana deh? Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, pokoknya bahagia. Bahagia. Ya. Ada berapa orang yang dilantik nih deh? 1.400 berapa ya? Pokoknya 1.400 lebih. Pada hari ini kita sudah melantik ya 1.400 lebih melantik orang P3K ya. Jadi mereka itu paling utama bekerja dengan baik, disiplin ya, supaya bekerja dengan disiplin dapat meningkatkan kinerja dan dapat membangun Aceh Singkil ini. Para P3K di Kabupaten Aceh Singkil diharap dapat berkontribusi positif dan menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. P3K juga diharap agar tetap rendah hati. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Singkil. Dan juga kami Perayaan ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI di Kabupaten Aceh Tenggara diwarnai pemusnahan barang bukti narkoba. Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan ganja berlangsung di Mapolres Aceh Tenggara pada Minggu siang. Sebanyak 833,88 gram sabu-sabu dan 19 kg ganja kering dimusnahkan di depan Forkopimda setempat. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan sitaan perkara narkoba yang menonjol, sementara kasus ringan belum dimusnahkan. Dari perkara sabu-sabu, polisi menangkap 2 pelaku, seorang diantaranya perempuan. Demikian juga kasus ganja yang telah ditetapkan 2 tersangka. Ganjanya sekitar 19 kilo lebih, hampir 20 kilo. Ini hasil penangkapan berapa bulan? Ini yang menonjol saja, karena memang ada juga yang kecil-kecil kita tidak lakukan sini, yang barang buktinya begitu besar dan luar biasa untuk ukuran Aceh Tenggara. Ini hasil tangkapan dari 3 laporan polisi. Kalau untuk tersangka ada berapa? Untuk tersangka yang sabu tadi ada padanya 2 orang, dan untuk ganja 2 orang juga. Sementara itu, para pengedar yang masih berkeliaran dan belum tertangkap agar segera menghentikan aktivitasnya. Karena habis 17 Agustus nanti, Forkopimda juga ikut nanti
langsung terjun ke desa-desa agar apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan sekarang hasilnya sudah kelihatan. Saya berharap ini kalau berhasil sebagai Bupati Aceh Tenggara di 2026 ini harus kita gas lagi. Kasus narkoba masih menonjol dan menjadi momok bagi pemberantasan kejahatan di Aceh Tenggara. Kasus terus muncul meski sudah banyak pelakunya ditangkap dan dihukum. Main Muzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Teka-teki kematian seorang warga desa Blangrongka, Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah terjawab. Jasad lelaki berusia 50 tahun ditemukan di kebun miliknya dengan sejumlah sayatan. Awalnya diperkirakan korban pembunuhan, namun hasil penyelidikan polisi bersama dokter forensik, Sutrisman dinyatakan bunuh diri. Dalam konferensi pers di Mapolres Bener Meriah, diungkapkan bahwa hasil penyelidikan luka sayatan dilakukan sendiri almarhum. Anggota Polres Bener Meriah melakukan 3 kali olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan tim Inafis dari Polres, Polda hingga dokter forensik dari RSUD Munyangkute. Kami simpulkan bahwa saudara Sutrisman pada saat ditemukan masih dalam keadaan bernyawa. Benar Bu ya? Ini istri almarhum. Tidak ada tanda-tanda atau petunjuk bahwa ada orang lain pada saat kejadian tersebut. Luka yang terjadi pada saudara Sutrisman di leher, perut dan kedua tangan dilakukan oleh diri sendiri. Sehingga saudara Sutrisman kehabisan darah. Luka sayatan mengenai pembuluh darah besar sehingga menyebabkan pendarahan hebat. Dokter forensik menganalisa bahwa luka-luka tersebut merupakan ciri khas luka yang dilakukan oleh diri sendiri. Pengungkapan ini telah disampaikan secara terbuka kepada pihak keluarga dan aparatur desa, sehingga mereka bisa memahami hasil penyelidikan penyebab kematian. Bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental. Tim Liputan melaporkan dari Bener Meriah. Terkait motifnya Pak, bagaimana motifnya sehingga... Peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tak hanya dirayakan di alun-alun dan lapangan upacara. Di balik jeruji besi, ribuan narapidana di Aceh juga mendapat makna kemerdekaan melalui remisi atau pengurangan masa hukuman. Sebanyak 5.480 orang narapidana menerima remisi umum 1 dengan pengurangan masa tahanan antara 1 hingga 6 bulan. Sementara itu, 37 narapidana lainnya langsung bebas melalui remisi umum 2. Surat keputusan remisi diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banda Aceh Minggu 17 Agustus 2025. Tak hanya itu, sebanyak 6.005 orang narapidana juga mendapat remisi dasawarsa, yakni pengurangan hukuman yang diberikan setiap 10 tahun sekali. Di antaranya 17 orang langsung bebas melalui remisi dasawarsa 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh Yan Rusmanto menjelaskan, sebagian besar penerima remisi merupakan narapidana kasus narkotika yang memang masih mendominasi penghuni lapas di Aceh. Remisi umum itu diberikan kepada mereka yang telah melaksanakan pidana sedikitnya 6 bulan. 6 bulan berkelakuan baik, maka dia mendapatkan remisi umum. Nah, sedangkan untuk remisi dasawarsa itu diberikan kepada seluruh warga binaan, besarannya adalah 1/12 dari masa pidana, maksimal 3 bulan. Sangat bahagia mendapatkan remisi. Remisi yang Bapak dapat apa? Saya mendapatkan remisi dasawarsa 3 bulan. Ini berarti langsung bebas atau? Langsung bebas Pak, saya langsung bebas. Diharapkan melalui program remisi dan pembebasan bersyarat,
proses pembinaan narapidana dapat lebih efektif, sekaligus memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat lebih cepat. Saat ini jumlah penghuni lapas di Aceh mencapai lebih dari 8.000 orang, angka yang sudah melampaui kapasitas. Program remisi ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kelebihan daya tampung serta menjadi bagian dari upaya pemasyarakatan yang mengutamakan pembinaan bukan hanya pemidanaan. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh.